pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, siapa di sini yang akan memimpin doanya? Ya udah, berarti untuk memimpin doa pada hari ini, silakan Nur untuk memimpin doanya. Marilah kita sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Semalam kalian belajar nggak? Enggak. Belajar dulu. Nah, Agustin yang bagus ya. Mereka jangan ditiru ya. Nah, kalian hari ini sudah tahu belum nggak? Kita mau belajar tentang apa? Belum, Bu. Kebersihan sama kotor. Salah. Kita hari ini akan belajar tentang lingkungan bersih dan lingkungan yang kotor. Nah, sebelum itu, kemarin kalian belajar tentang apa? Nggak tahu. Nah, kemarin kalian belajar tentang matahari. Tentang matahari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana untuk menjaga kebersihan lingkungan kita di sekitar kita. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah kita untuk bernyanyi terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat kita pada saat belajar. Nah, ayo kita mau nyanyi tentang Pagiku cerahku. Ayolah kita mulai. 1, 2, 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak tahu baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku tersayang, guruku terima kasih. Nakalnya Diriku kadang membuat dirimu marah, namun segala maaf yang kau berikan. Nah, di sini kalian udah tahu belum apa itu pengertian dari udara bersih dan udara kotor? Udah tahu belum? Belum, Bu. Nah, di sini Ibu akan beritahu. Udara bersih yaitu udara yang mengandung yang baik bagi tubuh kita seperti oksigen. Nah, sedangkan udara yang tercemar yaitu udara yang sudah tercampur dengan zat-zat yang berbahaya seperti gas, vertikal yang beracun ataupun limbah. Biasanya udara bersih terdapat di pedesaan ataupun pegunungan. Di tempat kita masih dibilang udara bersih karena kita tinggal di daerah perdesaan. Nah, udara yang kotor biasanya terdapat di daerah perkotaan. Makanya di daerah perkotaan itu banyak debu dan polusi. Berbeda dengan yang ada di pedesaan, masih alami dan masih bersih udaranya. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Kalian bisa melihat gambar ini dinamakan udara yang kotor. Banyak terdapat sampah-sampah. Nah, biasanya udara kotor ini bisa menyebabkan, contohnya kalau banyak sampah di pinggir sungai ini biasanya menyebabkan banjir dan tidak baik untuk kesehatan, apalagi airnya sudah tercemar. Jadi kalau kita misalnya mandi di sini, nanti badan-badan kita bisa gatal. Nah, untuk selanjutnya ini, Ibu punya contoh udara yang bersih. Udara yang bersih di sini terlihat banyak pepohonan dan tumbuhan yang hijau. Contohnya di sini masih banyak pepohonan dan udaranya masih segar, belum terdapat polusi ataupun debu-debu yang bisa menyebabkan udara kita jadi kotor. Nah, di sini Ibu mempunyai apa aja sih penyebab dari udara kotor
udara bersih yang bisa mengganggu pernapasan kita. Nah, di sini coba kalian lihat, di situ ada penyebab. Barengan ya, barengan Gustin. Mana punya Barengan aja. Nah, penyebabnya coba baca Gustin yang kamu baca tuh. Ada tanda ya nang hijau. Nah, penyebabnya coba Nur baca yang faktor fisik. Penyebabnya yang pertama Cacat bawaan, Yang adanya kedua? kelainan pada alat pernapasan. Nah, cacat bawaan ini misalnya kalau ibaratnya kita lahir dalam keadaan yang tidak sempurna dan adanya kelainan pada alat pernapasan kita, seperti biasanya alat kelainan pada pernapasan yaitu biasanya kita suka sesak napas. Nah, faktor penyakitnya Mirani baca influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker, paru-paru. Nah, kanker paru-paru itu bisa menyebabkan kita sesak napas. Makanya ini juga biasanya terjadi pada faktor-faktor yang bisa menghambat kita pada saat pernapasan. Nah, selain itu ada faktor lingkungan. Di sini ada lingkungan kotor yang seperti gambar tadi, terdapat banyak sampah ataupun polusi dari asap-asap kendaraan. Nah, di sini ada asap kendaraan, asap mobil maupun asap rokok. Makanya kalau ada orang yang merokok, sebaiknya kita untuk menghindar, jangan dekat-dekat. Nanti kita bisa merusak alat pernapasan kita. Nah, di sini Ibu mempunyai cara untuk mengatasi gangguan pernapasan kita pada manusia. Yang pertama yaitu kita harus memakai masker, apalagi sekarang lagi musim-musimnya COVID atau corona. Nah, selain itu kita kalau misalnya bersin ataupun batuk, kita menghindari untuk virus corona. Makanya kita harus menghindari kalau bersin itu mulutnya harus ditutup biar bakterinya tidak menyebar ke mana-mana. Nah, selain itu kita harus rajin makan makanan yang bervitamin atau 4 sehat 5 sempurna. Contohnya sayuran, daging-dagingan, ikan, dan telur. Nah, terus kita harus rajin-rajin mencuci tangan serta berolahraga. Nah, baiklah, buat Nur dan Mirani, Ibu akan memberikan tugas. Di sini Ibu mempunyai papan tulis. Papan tulisnya sudah Ibu berikan. Gustin juga galang. Lingkungan yang bersih dan lingkungan yang Kotor. Nah, di sini kalian bergantian untuk menulis apa-apa saja penyebab dari lingkungan bersih dan apa-apa saja penyebab dari lingkungan yang kotor. Nah, untuk Mirani silakan untuk menulis apa saja penyebab dari lingkungan yang kotor. Sebanyak sehat. Semampu. Nyesai. Nyesai. Tulis. Gustin ikutan ganggu. Gustin enggak. Pagi teman benda
Ini kan ikutan. Step. Nah, baiklah, silakan Nur untuk menulis yang udara bersih. Saya ya. Duduk di sana deh. Di sana deh. Menjaga lingkungan. Bang. Apa ini, Tidak Mak? membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah di tempatnya. Ketawa ya. Emang ini aja, Mak? Membersihkan Yang tahu ya. Baiklah, Ibu akan melihat pekerjaan dari kalian. Yang pertama dari Mirani tentang lingkungan yang kotor, itu penyebabnya buang sampah sembarangan. Benar apa tidak? Benar ya, benar. Terus dari asap mobil, benar ya. Terus asap rokok juga, benar. Sama polusi udara yang bisa menyebabkan lingkungan kita jadi kotor. Benar semua. Tepuk tangan buat Mirani. Nah, untuk yang selanjutnya lingkungan yang bersih. Di sini Nur, di sini Nur menulis yang pertama tentang untuk kita selalu membuang sampah pada tempatnya, benar ya. Nah, yang kedua yaitu kita harus selalu menjaga lingkungan, benar juga. Nah, yang selanjutnya kita untuk selalu bergotong royong, benar juga. Berarti untuk Nur sama nilainya yaitu 100. Tepuk tangan buat Nur. Nah, baiklah. Kalian sudah mengerti kan tentang bagaimana udara bersih, udara kotor, tentang terus apa-apa saja penyebabnya, terus di sini dan bagaimana juga untuk menjaga atau menghindari dari agar lingkungan kita selalu bersih dan selalu menjaga semua yang kalian tulis tadi. Baiklah, kita sekarang akan membuat sebuah kelompok. Nah, kalian membuat kelompok, kalian mencari apa-apa saja penyebab atau faktor dari lingkungan sehat dan lingkungan kotor. Nah, baiklah, Ibu kasih waktu kalian untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, gimana? Udah ketemu apa belum jawabannya? Nah, kalau belum, kita mengerjakannya sama-sama. Nah, faktor dalam kehidupan kita sehari-hari saja ya. Nah, Ibu tanya, biasanya faktor yang bisa merusak lingkungan kita ini apa? Membuang sampah sembarangan. Nah, benar. Nah, siapa di sini yang sering buang sampah sembarangan? Enggak, Bu. Pasti ya. Nah, kalau membuang sampah itu, Tetap di sampah, Bu. nah bagus. Kalau membuang sampah Tempat itu, sampah. nah kalau harus membuang sampah itu, benar kata Agustin, harus di kotak Sampah. biar bisa didaur ulang kembali, biar menjadi barang-barang yang berguna. Aku selalu apa makan jajan dibuang kotak sampah. Nah, itu bagus. Kalau beli jajanan, tempatnya jangan dibuang. Pakai kotak sampah. Nah, cara menjaga kita agar lingkungan kita tetap sehat gimana? Gimana caranya? Caranya
yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita, seperti kita melakukan gotong royong, terus selalu membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan membuang sampah. Tetap di kotak sampah. ya. Nah, untuk sekarang contoh lingkungan yang sehat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Seperti memakai masker, Aku pakai mencuci masker. tangan, Menjaga jaga jarak. Kalau habis keluar itu kita harus mencuci tangan supaya terhindar dari kuman. Entah masker siapa itu dipakai. Masker kasih ya. Gimana, ada ngerti belum tentang Bu. bahaya pernapasan udara yang kotor sama udara yang Bersih. Jadi kalian lingkungannya harus bersih biar nggak terpapar dari bakteri yang bisa menyebabkan kalian sakit. Jadi harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, dan selalu memakan makanan yang bergizi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, di sini kita akan kembali untuk mengingat tentang apa-apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab dari udara kotor dan udara bersih. Nah, penyebabnya yaitu yang faktor fisik tadi ada cacat bawaan, terus adanya kelainan pada alat pernapasan. Nah, faktor penyakitnya yaitu tadi ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, untuk faktor lingkungannya di sini ada lingkungan kotor, dan asap kendaraan, asap mobil, asap dan rokok. asap rokok. Nah, baiklah, gimana kalian udah mengerti belum tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana cara untuk menjaga kebersihan lingkungan? Udah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Nah, supaya lingkungan tetap bersih, buanglah sampah pada Tempatnya. Aku buang di kotak sampah, Bu. Ya, itu bagus. Dan jagalah kebersihan lingkungan di rumah maupun di sekolah, sehingga anak-anak bisa menikmati segarnya udara yang bersih dan sehat, agar kita selalu sehat Selalu. jasmani. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa tentang wal Asri. Walusir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang 5W plus 1H. Kalian tahu belum apa saja yang termasuk dalam 5W plus 1H? Tahu. Apa? Tuhan. Wah, artinya apa? Terus? Artinya di mana? Terus? Artinya mengapa? Siapa? Wahen. Mengapa? Bagaimana? Nah, benar ya. 5W plus 1H itu terdiri dari yang pertama, what artinya apa, where artinya di mana, why artinya mengapa, who artinya siapa, when artinya mengapa, dan how bagaimana. Nah,
kalimat-kalimat ini biasanya kita jumpai atau kita pakai pada saat kita akan menggunakan pertanyaan. Misalnya, pada saat terjadinya kecelakaan, pasti kita menanyakan bagaimana, maksudnya bagaimana keadaan korban dalam kecelakaan tersebut. Nah, apa penyebab dari kecelakaan tersebut? Di mana tempat kejadian kecelakaan tersebut? Siapa namanya? Siapa orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut, dan mengapa dia bisa mengalami kecelakaan? Nah, itu biasanya terdapat pada saat orang itu, artinya tadi salah, berarti artinya wa itu artinya kapan. Berarti kita menanyakan kapan terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, kalian sudah mengerti tentang apa saja yang termasuk dalam 5W+1H dan bagaimana cara untuk membuat pertanyaan dari 5W+1H. Nah, bagaimana kalau kita sekarang membuat sebuah pernyataan tentang 5W+1H? Nah, baiklah, sekarang kita akan membuat pernyataan dari 5W+1H tentang pelajaran kita tadi, pelajaran IPA, pelajaran tadi tentang lingkungan yang bersih dan kotor. Nah, untuk buatnya apanya, yaitu kita tentang, coba, apa penyebab dari lingkungan bersih dan lingkungan kotor? Lingkungan kotor, asap kendaraan. Nah, untuk where, di mananya kita bisa menggunakan kata-kata di mana terdapat lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Nah, untuk kapannya kita bisa menggunakan kata-kata kapan terjadinya Banjir akibat dari lingkungan yang kotor. Nah, siapa? Nah, kita bisa menggunakan kata siapa yang menyebabkan Terjadinya banjir atau lingkungan yang kotor ataupun lingkungan yang bersih. Di mana tempat banjir? Nah, mengapa penyebab adanya banjir dan mengapa? Nah, untuk yang terakhir yaitu how, bagaimana. Di sini kita menggunakan kata-kata bagaimana cara kita untuk mengatasi dari lingkungan yang kotor untuk selalu menjaga lingkungan yang bersih. Nah, gimana kalian sudah mengerti tentang bagaimana cara kita untuk menggunakan kata-kata 5W+1H pada setiap mata pelajaran? Sudah mengerti belum? Sudah. Nah, baiklah, pembelajaran untuk bahasa Indonesia pada hari ini cukup kita sampai di sini. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, silakan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Nur, silakan pimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi